bersama siapa aja nih ya? Adik-adik Joel Kids di sini ada Kak Lia. Halo. Ada Kak Melina. Halo. Kita mau ngapain ya Kak ya? Kita mau 1, 2, 3. Power of Worship. Adik-adik Joel Kids sudah siap? Sudah. Sudah ya? Kak Mel Sudah. sama Kak Lia pasti juga udah siap ya? Udah loh, Kak. Oke, kita mau ambil hari ini, waktu hari ini ya adik-adik semuanya kita mau sembah Tuhan kita. Adik-adik mau kan? Sama kakak-kakak di sini menyembah Tuhan? Wah, pasti mau Kak. Oke, kalau gitu kita siapkan hati kita ya adik-adik ya. Kita mau ambil waktu, kita mau fokuskan hati kita mau sembah Tuhan kita. Karena kita anak-anaknya, kita mau minta, kita mau terus setia sama Tuhan. Kita mau setia, kita mau terus percaya sama Tuhan. Kita mau sembah Tuhan kita adik-adik. Kiaralayana shikiralaya papa 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 rayana shikirayalayana yaralayana. Kiaralayana Adik-adik Joel Kids, kita mau nyanyikan satu lagu. Kita mau sembah Tuhan kita dengan hati kita. Kita mau sembah Tuhan kita dengan mulut kita, dengan nyanyian kita. Inilah aku Tuhan, anak-anak-Mu yang mencintaimu lebih dari segalanya, selalu bersamamu, tinggal di hadirat-Mu. Kita mau nyanyikan dari awal lagi adik-adik semuanya. Inilah aku Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang mau selalu mengasihi Engkau Tuhan dengan hidup kami Tuhan. Dari segalanya selalu bersamamu, tinggal di hadirat-Mu. Yang mau percaya sama Tuhan, kita mau angkat tangan kita. Ku mau percaya. Yang mau tetap setia sama Tuhan. Ku mau setia mengikut Tuhan sampai kami mau tetap percaya Tuhan, tetap percaya, dan kami mau tetap setia Tuhan, tetap setia mengikut Tuhan sampai akhir. Kami mau terus percaya Tuhan. Ku
kami terus Tuhan. memuji Engkau Tuhan. Ya Mungkin Raya suara kami Nasye. kurang baik Tuhan. Mungkin Yes, ada Tuhan. yang gak pede Tuhan saat memuji Tuhan. Tapi Engkau Ya Raya Tuhan yang Nasye, melihat Raya hati Raya kami. Nasye, Raya Engkau yang Raya melihat Raya kerinduan hati kami Tuhan. Mungkin kami gak layak tapi Tuhan Roh Kudus, Engkau yang memampukan kami Amin, untuk Tuhan. memuji dan Amin. menyembah-Mu Amin. Tuhan. Karena kami rindu kami boleh menyembah Tuhan Yes, di dalam roh dan kebenaran dalam hidup kami Tuhan setiap hari. Amin, Bersama Tuhan. dengan papa mama kami, bersama Amin. dengan Yes, kakak dan Tuhan. adik kami Tuhan. Yes, Kami Tuhan. mencintai Tuhan dalam pujian penyembahan Amin, setiap Tuhan. hari ya Tuhan. Yes, Tuhan. Ini kerinduan setiap kami. Anak-anak Tuhan boleh makin mengasihi Tuhan, Amin. makin cinta Amin, Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, beri kami anugerah-Mu, beri Yes, kami Bapa. kasih setia untuk terus melakukan itu Turutkan, Tuhan, dengan anugerah-Mu, setia buat setiap Tuhan. kami. Ya Raya Nasye. Mampukan ya Tuhan, karena tanpa pertolongan-Mu ya Roh Kudus, kami seringkali lupa, kami seringkali lalai ya Tuhan. Yes, Tuhan. Tolong setiap Tolong kami ya Tuhan. Bapa. Tolong Terima kami, kasih Tuhan. Tuhan, Terima kasih, kiranya Tuhan. Engkau menerima pujian penyembahan kami, Amin, biar kami Tuhan. boleh terus memberikan yang terbaik Yes, Tuhan. dengan apa yang ada dalam hidup setiap kami. Amin, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama memuji dan menyembah Yes, Tuhan. Amin, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Terima Tuhan. kasih, Di Tuhan. dalam Dalam nama nama Tuhan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik Joel Kids. Hari ini jumpa lagi sama Kak Evo nih. Sebentar lagi kita mau saksikan sesuatu yang sangat seru, yaitu Kids Talk. Nah, kalian penasaran Kids Talk kali ini bakal bagaimana? Kalau kalian penasaran, mari kita langsung saja sama-sama saksikan Kids Talk. Halo guys. Namaku Adunai kelas 6. Namaku Togu kelas 6. Nama saya Darren kelas 5. Nah, misal nih kalian lagi jalan-jalan sama teman kalian, terus teman kalian ada yang jatuh. Kira-kira apa yang bakal kalian lakuin? Darren, Aku ketawain. ketawain. Kalau Adonai, Ketawain. Otogu, Ketawain. ketawain semua, oke. Tapi setelah kalian ngetawain teman kalian yang jatuh ini, kalian tolongin enggak? Kalau Otogu tolongin enggak? Tolongin. Tolongin. Kenapa kamu mau menolong mereka? Karena dia kesakitan habis jatuh. Sakitan habis jatuh, tapi Iya. kamu tetap ketawain. Iya. Kalau Adonai, Kadang nolong, kadang enggak. kenapa kamu kadang nggak mau nolong? Ya karena pas itu pas aku juga jatuh nggak ditolong. Oh nggak ditolong, jadi balas dendam ya? Nah kalau Darren, kamu tolongin nggak Darren? Tolong. Tolong. Kenapa kamu mau tolong Darren? Karena kamu kasihan tadi dia sudah jatuh kesakitan. sakitan, tapi tetap kamu ketawain dulu ya sebelum nolong. Iya. Kalau misal kalian lagi jalan-jalan, terus tiba-tiba ada orang minta-minta gitu karena mereka belum makan dan tidak punya uang, apa yang akan kalian lakukan? Dari Darren, Tak kasih uang atau kasih makanan. kenapa Darren kamu mau ngasih? Karena aku suka memberi. Berarti memang dari kecil gitu suka memberi gitu ya? Iya. Yang ngajarin suka memberi siapa? Mamaku. Mamamu. Oke, kalau Adonai, Tapi sekarang udah ikut komisi gereja. dan komisi. Iya. Kalau dulu suka memberi. Mau makan jalan-jalan sama papa. Nah, bisa diceritain nggak tuh waktu itu bagi makan tuh seru apa enggak? Sampai bisa ketemu orang banyak. Bisa ketemu orang banyak sama bisa memberkati. Iya. Oke, kalau Togu, Memberi makanan atau berupa uang. pernah ada kamu memberi makanan atau memberi uang gitu sama orang yang minta-minta? Pernah Pernah di mana? di depan rumah. Di depan rumah. Waktu itu apa yang kamu kasih ke orang itu? Pas itu Indomie. Indomie. Iya. Waktu kamu ngasih Indomie itu gimana rasanya? Kayak seneng gitu bisa lihat orang makan, lahap juga makannya. Karena dia bahagia, kamu jadi senang ya? Iya. Oke. Shalom adik-adik Joel Kids. Apa kabar kalian semua yang ada di rumah nih? Luar biasa?
Wah, puji Tuhan. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan sama-sama lagi ya. Siap semuanya mendengarkan firman Tuhan? Siap? Kalau gitu sikap siap gimana? Duduknya yang anteng ya. Telinganya dibuka, matanya lihat ke Kak Adel. Dan juga hatinya disiapin ya untuk terima firman Tuhan hari ini. Nah, hari ini Kak Adel firmannya itu tentang kasih tidak pura-pura. Kita mau baca sama-sama ayat hafalannya ya. Yang keras ya bacanya ya. Di Roma 12 ayat 9a. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Adik-adik, kasih yang tidak pura-pura itu apa sih artinya? Iya adik-adik, kasih yang tidak pura-pura itu artinya kasih yang tulus, kasih yang murni, yang asli, tidak bohongan ya adik-adik. Nah, hari ini Kak Adel bawa apa ini? Ya, Kak Adel bawa spesial nih, bawa hati buat kalian. Tapi hati ini punya dua sisi adik-adik. Sisi depan, Kak Adel kasih emoji smile, senyum. Terus sisi belakang, Kak Adel kasih emoji besengut ya. Mukanya besengut. Nah adik-adik, ini hati ini Kak Adel lambangkan seperti kasihnya kita. Nah sisi yang depan ini sisi yang terlihat ya atau kita tunjukkan sama orang lain. Kalau sisi belakang ini sisi yang gak kelihatan atau gak ada orang lain yang tahu adik-adik. Nah contohnya apa sih ketika kita misalnya diusilin ya sama kakak kita. Terus kakak kita minta maaf. Sorry ya kakak gak sengaja ngusilin kamu. Habis kamu lucu sih jadi tak usilin. Terus kita bilangnya, iya kak gak apa-apa aku maafin kakak kok. Tapi ternyata di belakang sisi besengutnya berkata, kakak itu mesti deh ngusilin aku terus. Lihat aja ya, nanti pasti aku balas. Terus aku juga aduin mama biar kakak dimarahin terus kakak nangis deh. Siapa yang kayak gitu? Kalau di depan maafin, di belakangnya ternyata mau balas dendam adik-adik. Atau mungkin kalau kalian lihat teman kalian dapat piala ya habis lomba atau dapat hadiah, terus kalian bilang selamat ya, kamu hebat deh dapat juara. Tapi di belakangnya sisi besengutnya muncul. Dia mah apa baru dapat 1 piala doang bangga. Aku mah juga bisa lebih jago lagi. Nah adik-adik, di depan dia memuji temennya, di belakang dia menjelek-jelekan temennya. Kasih yang tidak pura-pura itu kasih yang tidak punya dua sisi adik-adik. Kasih yang tidak pura-pura hanya punya satu sisi. Sisi yang smile ini. Yang mau mengasihi orang lain dengan tulus. Mau memuji orang lain dengan tulus. Mau memaafkan orang lain dengan tulus. Nah hari ini Kak Adel punya cerita nih buat kalian. Ya telinganya dibuka. Jadi Kak Adel ini toh adik-adik punya kenalan. Kenalannya Kak Adel ini punya sahabat. Sahabatnya itu sangat dekat sama dia. Sahabatnya ini sangat mengasihi dia adik-adik. Kalian punya sahabat juga enggak? Punya ya? Nah kenalannya Kak Adel ini adik-adik tiba-tiba mau dibunuh. Sama siapa tahu enggak adik-adik? Sama papahnya sahabatnya. Serem ya adik-adik ya. Dia ini ketakutan. Dia lari yang jauh. Dia ngumpet adik-adik. Dia bersembunyi. Tapi sahabatnya, tahu enggak sahabatnya ngapain adik-adik? Sahabatnya mohon-mohon ke papahnya untuk jangan bunuh dia adik-adik. Bahkan sahabatnya ini nyempetin loh
untuk ketemu dia, untuk nyemangatin dia. Kamu jangan takut, kamu gak akan mati kok. Tenang aja, jangan takut ya. Nah, adik-adik, keren ya persahabatan mereka ya. Mereka mengasihi dengan tulus. Tahu ndak yang Kak Adel maksud kenalannya Kak Adel siapa? Iya, Daud dan Yonatan. Adik-adik tahu ndak kisahnya Daud dan Yonatan? Itu adalah kisah persahabatan paling indah yang ada di Alkitab, adik-adik. Nah, kenapa sih Kak Adel cerita tentang Daud dan Yonatan? Karena Kak Adel mau kita sama-sama belajar nih dari kasih yang tidak pura-pura dari Yonatan, adik-adik. Yang pertama, dia mengasihi tanpa syarat. Daud, dia hanya orang biasa adik-adik awalnya. Dia lahir di kota kecil, dia hanya seorang gembala, tidak punya harta yang banyak, dan dia juga anak bungsu. Sedangkan Yonatan ini adik-adik tinggalnya di istana. Oh, siapa yang mau tinggal di istana? Kak Adel juga mau ya. Yonatan tinggalnya di istana. Hartanya banyak adik-adik. Dan Yonatan ini adalah anak sulung dari Raja Saul. Artinya dia adalah pewaris tahta kerajaan. Keren banget gak itu? Tapi adik-adik, Yonatan tidak memandang latar belakangnya Daud. Yonatan tidak menjelek-jelekan Daud adik-adik. Tapi Yonatan malah bersahabat dengan Daud. Dan Yonatan bahkan mengasihi Daud dengan tulus. Hari ini kita juga mau belajar untuk mengasihi tanpa syarat ya. Kita mengasihi orang lain karena kita tahu Tuhan Yesus juga sayang sama orang itu. Jadinya kita sebagai anak Tuhan Yesus juga harus sayang sama orang itu dong ya. Yang kedua kita mau belajar. Kasih itu taat sama perintah Tuhan. Adik-adik, Yonatan itu Kak Adel bilang tadi kan dia anak sulungnya Raja Saul ya. Berarti harusnya dia yang jadi raja dong setelah ayahnya, bener gak? Tapi adik-adik kita tahu ya Tuhan ternyata memilih Daud untuk menjadi raja selanjutnya. Bukan Yonatan adik-adik. Yonatan tahu gak soal itu? Tahu. Tapi Yonatan tidak iri hati sama sekali sama Daud. Kenapa coba? Karena Yonatan tahu kalau itu adalah kehendak Tuhan untuk Daud menjadi raja selanjutnya. Nah seperti kita adik-adik, mungkin ketika kita jengkel sama orang karena orang itu jahatin kita terus, kita rasanya mau bales ya, kita rasanya marah, capek, jengkel adik-adik. Tapi tiba-tiba kita ingat perintah Tuhan. Oh iya, kasih itu kan memaafkan. Nah kita langsung buang semua perasaan itu, perasaan jengkel, marah ya. Kita buang dan kita mau taat sama perintah Tuhan untuk memaafkan orang itu. Walaupun orang itu tidak minta maaf sama kita. Mau semuanya taat sama perintah Tuhan? Sip. Yang ketiga, mau berkorban. Adik-adik, Yonatan mau berkorban loh. Dia mohon-mohon sama papahnya untuk jangan membunuh si Daud, adik-adik sahabatnya. Dan juga Yonatan mau berkorban apa sih? Dia merelakan tahtanya menjadi raja kepada Daud. Dan ada satu tokoh adik-adik, satu pribadi yang mau berkorban banyak untuk kita. Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkorban untuk kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tuhan Yesus mencontohkan sama kita kasih yang mau berkorban, kasih yang mau peduli sama orang lain, kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Hari ini kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus, mau ndak punya kasih seperti kasihnya Tuhan Yesus? Mau? Sip. Nah adik-adik, apa sih yang Yonatan dapatkan dari ketulusannya dia sama Daud? Apa? Iya, keturunannya Mephiboset. Akhirnya dijagai, diurusi sama Daud adik-adik. Hari ini kalau kalian punya kasih yang tidak pura-pura, punya kasih yang tulus sama orang lain adik-adik, mungkin kalian nanti akan dapatkan hadiah yang tidak terduga dari Tuhan Yesus. Apa saja? Penyertaan, kasih setia, anugerah, berkat,
kelimpahan, kesehatan yang dari Tuhan Yesus. Bahkan bukan cuma untuk kalian adik-adik, tapi juga untuk mama, papa, untuk keluarga kalian. Mau nggak? Mau ya? Hari ini kita belajar tentang kasih yang tidak pura-pura, kasih yang tulus. Kita belajar hari ini mengasihi sesama kita, mengasihi orang lain dengan tulus, tanpa membeda-bedakan. Ya, walaupun orang itu tidak mengasihi kita, walaupun orang itu jahat sama kita, tapi kita mau mengasihi dia dengan tulus karena kita anak-anaknya Tuhan Yesus. Nah, habis ini Kak Adel punya eksperimen seru nih. Nah, kalian lihat ya sama-sama habis ini ya, oke? Oke. Nah, adik-adik, nih. Dan Kak Adel ada apa ini? Kak Adel ada wadah, dalamnya ada, Kak Adel bilang larutan ajaib. Kak Adel ibaratkan ini itu seperti kasih kita ya, yang ada kasihnya Tuhan Yesus. Nih Kak Adel ada gambarnya hati, ada Tuhan Yesus di dalamnya. Nah, ini Kak Adel ibaratkan seperti pengaruh-pengaruh dari dunia adik-adik. Nah, ini akan Kak Adel buka, akan Kak Adel teteskan. Ini ya, anggap aja misalnya ada orang yang nyakiti kita, ada orang yang jahati kita, ada orang yang bikin kita kecewa, bikin kita marah, bikin kita sakit hati. Kita dapat perlakuan yang gak enak dari orang lain. Tapi adik-adik, kalau ada Tuhan Yesus dalam kasih kita, nah lihat, kasih kita tetap didapati murni. Nah, Kak Adel berharap kasih kita seperti ini ya. Walaupun kita ada pengaruh orang lain tidak mengasihi kita, orang lain marah, orang lain bikin kita kecewa, jahati kita, tapi tetap ketika kasih kita ada Tuhan Yesus di dalamnya, kasih kita akan tetap murni. Wah, adik-adik, gimana hari ini? Happy semua? Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita juga sudah tadi berdoa sama-sama nih. Sekarang kita sudah mau selesai ibadah online Joel Kids-nya. Kita mau sama-sama berdoa. Ayo semuanya angkat tangan yang tinggi. Angkat tangan yang tinggi. Ya, Kak Adel mau berdoa untuk kalian ya. Oke? Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa ini Tuhan. Kau izinkan kami untuk memuji dan menyembah-Mu, untuk belajar firman-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan hari ini apa yang telah ditanam Tuhan akan bertumbuh dengan sangat lebat Tuhan. Biarkan kami ini jadi pelaku firman-Mu Tuhan. Biarkan Tuhan Engkau yang berikan kesehatan, berkat, kelimpahan Tuhan untuk kami dan keluarga kami Tuhan. Engkau sertai kami Tuhan selama seminggu ke depan di sekolah kami. Engkau yang sertai kami boleh jadi terang dan garam Tuhan di lingkungan sekolah kami, di keluarga kami. Biarkan ada kasih-Mu Tuhan di dalam keluarga kami yang menyatukan keluarga kami dengan kasih Kristus. Terus juga Tuhan, Engkau yang pakai kami menjadi alat-Mu, Engkau yang bicara apa yang Engkau mau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang kembalikan kami minggu depan. Kami mau memuji dan menyembah Engkau lagi. Kami mau belajar firman-Mu, kami mau berikan yang lebih baik lagi Tuhan minggu depan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bye-bye.